Bertemu lagi semuanya di Warung Bude Yanti yang akan membahas Donghua Soul Land episode 91. Pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan kemarahan dari Yan Feng dan penuh dendam sehingga dia mengeluarkan serangan dahsyatnya. Lalu dengan kekuatan tulang naga dirinya melepaskan arus es raksasa yang membekukan seluruh panggung. Kemudian Yan Feng yang yakin serangannya pasti mematikan justru terkejut saat melihat keduanya masih berdiri tegak, bahkan juga dirinya baru menyadari bahwa serangannya justru membunuh rekan setimnya sendiri Lu Genggeng. Kemudian Huo Yuhao memanfaatkan kelemahan Yan Feng dengan sempurna dirinya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menipu Yan Feng membuatnya salah mengira target serangannya. Lalu Yan Feng yang awalnya sombong kini diliputi kebingungan dan kemarahan. Tentu saja dirinya tidak menyangka bahwa Huo Yuhao yang kekuatannya jauh di bawahnya bisa mengecohnya dengan begitu mudah. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Yan Feng melepaskan seluruh kekuatannya dalam bentuk serangan yang mematikan. Dalam keadaan terdesak Huo Yuhao mengeluarkan harta karun berharga. Air mata duka yang diberikan oleh Wang Qiuer sebelum pertandingan. Dengan harta karun tersebut Huo Yuhao mengaktifkan keterampilan fusi jiwa dengan Wang Qiuer membangkitkan sang dewa naga emas. Tidak cukup sampai di sana, bahkan Huo Yuhao memanggil Wang Donger dan memintanya mengaktifkan keterampilan fusi jiwanya juga. Huo Yuhao berhasil menggabungkan 3 kekuatan luar biasa dan mengaktifkan teknik fusi jiwa Trinitas mengubahnya menjadi sosok yang sangat luar biasa. Di episode selanjutnya di panggung utama para pejabat tinggi Kekaisaran Matahari Bulan termasuk tutor kekaisaran yang misterius Zhu Zi dan Jing Hongchen menyaksikan pertarungan dengan penuh ketegangan. Mereka terpesona oleh sosok keunguan emas yang muncul tiba-tiba mengubah cuaca dan menciptakan aura yang begitu memukau. Tidak ada yang pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Huo Yuhao dan Wang Donger melampaui semua ekspektasi, bahkan bagi para tuan jiwa yang berpengalaman. Pertanyaan besar muncul di benak mereka, apa sebenarnya kekuatan ini? Yan Feng yang berubah menjadi naga tulang berusaha melawan dengan segala kekuatannya, namun serangan dahsyatnya terhalang oleh sosok keunguan emas yang tampak tidak tergoyahkan. Dengan gerakan sederhana sosok itu mengubah butiran salju menjadi pusaran es yang mematikan, menciptakan suhu ekstrim yang bahkan membuat para penjaga penghalang panggung merasa kedinginan. Yan Feng yang awalnya percaya diri mulai panik saat Raja Kerangka rekan setimnya hancur dalam sekejap oleh serangan telapak tangan sosok itu. Kekuatan yang ditampilkan benar-benar di luar nalar. Sosok keunguan emas terus menunjukkan keunggulannya. Dengan gerakan elegan dirinya mengangkat tangannya dan menciptakan serangan es yang menghancurkan. Naga tulang Yan Feng yang mencoba menyerang dengan segala kekuatannya justru terhenti di depan telapak tangan kiri sosok itu. Serangan terakhir Yan Feng yang seharusnya menjadi puncak kekuatannya justru berakhir dengan kegagalan total. Tubuhnya hancur dan jiwanya pun lenyap. Pertarungan ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Huo Yuhao dan Wang Donger. Di panggung utama suasana berubah drastis. Tutor kekaisaran yang awalnya tenang kini diliputi kemarahan dan kesedihan. Murid-muridnya yang merupakan bintang-bintang muda gereja Roh Kudus telah tewas di tangan Huo Yuhao dan Wang Donger. Dirinya bersumpah akan membalas dendam dan aura berbahaya yang dikeluarkannya membuat semua orang di sekitarnya waspada. Jing Hongchen bahkan melangkah maju untuk melindungi Su Tianran sang kaisar dari kemarahan tutor kekaisaran yang hampir tidak terbendung. Sementara itu di panggung pertarungan Huo Yuhao dan Wang Donger kembali ke wujud asli mereka. Wang Donger dengan sigap menangkap Huo Yuhao yang hampir terjatuh. Meski terlihat lelah, Huo Yuhao tetap bersemangat, matanya bersinar dengan kegembiraan dan kepuasan. Mereka telah mengalahkan musuh-musuh kuat mereka dan kemenangan ini adalah bukti nyata dari kekuatan dan kerjasama mereka. Huo Yuhao tersenyum lebar merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Mereka telah membuktikan diri sebagai petarung sejati. Wang Donger memandang Huo Yuhao dengan tatap penuh kebahagiaan.
Meskipun dirinya selalu merasa tidak kalah dari Huo Yuhao, pertempuran ini membuktikan bahwa Huo Yuhao telah melampauinya dalam hal strategi dan pengendalian pertarungan. Pada akhirnya mereka berenam berhasil mengalahkan 4 lawan yang jauh lebih kuat termasuk Yan Feng, seorang sage jiwa dengan kekuatan naga tulang. Huo Yuhao tampaknya selalu punya rencana cadangan setiap kali situasi menjadi genting dan itu yang membuat mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Wang Donger merasa bangga memiliki Huo Yuhao sebagai pasangannya. Huo Yuhao di sisi lain merenungkan setiap detail pertarungan. Dirinya menyadari bahwa kemenangan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kontribusi dari setiap anggota tim. Bei Bei meski terluka parah berhasil membuka jalan untuk menyelamatkan Tang Ya. Susansi dengan berani menerobos garis pertahanan musuh, sementara Xiao Xiao berhasil mengunci Raja Tengkorak mengurangi jumlah lawan. Huo Yuhao sendiri menggunakan berbagai kartu truf mulai dari Glatser tanpa salju hingga kombinasi Ice Explosion untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Namun Yan Feng ternyata jauh lebih kuat dari yang dirinya duga, memaksanya untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Salah satu kartu truf terbesar Huo Yuhao adalah kemampuan fusi jiwa Trinitas yang dirinya lakukan bersama Wang Donger dan Wang Qiuer. Ini adalah langkah berani yang dirinya ambil di tengah tekanan pertarungan dengan memanfaatkan kompabilitas tinggi antara ketiganya. Huo Yuhao berhasil menciptakan keterampilan fusi yang luar biasa yang dirinya namakan transformasi naga kupu-kupu ungu dan emas. Keterampilan ini menggabungkan kekuatan Ultimate Ice-nya, elemen cahaya Wang Donger dan kekuatan Wang Qiuer menghasilkan serangan yang tidak tertandingi. Selain itu Huo Yuhao juga menggunakan domain interferensi spiritual yang memungkinkannya menipu Yan Feng hingga membunuh rekan setimnya sendiri Lu Genggeng. Kemampuan ini ditambah dengan peningkatan keberuntungan dari mata nasibnya membuat Huo Yuhao bisa mengendalikan pertarungan dengan lebih efektif. Hujan deras yang turun selama pertarungan juga memperkuat kekuatan Ultimate Ice-nya, memberinya keunggulan tambahan di akhir pertarungan. Huo Yuhao merasa lega dan bangga mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh kuat mereka dan itu semua berkat kerjasama tim serta strategi briliannya. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin bersemangat, yaitu kebangkitan Permaisuri Es. Ini adalah kabar baik yang menandakan bahwa kekuatannya akan semakin meningkat di masa depan. Permaisuri Es akhirnya bangun dari hibernasi setelah menghabiskan banyak kekuatan saat menyatu dengan Permaisuri Salju sebelumnya. Kebangkitannya membawa perubahan besar bagi Huo Yuhao, terutama dalam menguasai kemampuan terakhir dari cincin jiwa keempatnya. Cincin ini yang berasal dari roh Permaisuri Salju memberikan Huo Yuhao kekuatan baru yang luar biasa, termasuk kemampuan kebanggaan es dan Permaisuri Salju. Meski Huo Yuhao belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, dirinya berhasil menggunakannya dalam pertarungan melawan Yan Feng mengalahkan naga tulang dengan gemilang. Wang Donger yang menyaksikan semua ini takjub dengan betapa banyak kartu truf yang dimiliki oleh Huo Yuhao, sementara Wang Donger diam-diam membantu dari belakang layar. Kemenangan Sekte Tang atas Sekte Roh Kudus menjadi momen bersejarah. 6 anggota Sekte Tang berhasil mengalahkan 7 tuan roh jahat yang tangguh termasuk Yan Feng yang memiliki kekuatan naga tulang. Kemenangan ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi Sekte Tang tetapi juga menjadi pukulan telak bagi Gereja Roh Kudus yang mendukung Sekte Roh Kudus. Setelah pertarungan sengit, Huo Yuhao dan timnya bersatu di panggung menyerukan nama Sekte Tang dengan penuh kebanggaan. Suasana penuh kemenangan ini mengguncang penonton dan nama Sekte Tang pun bergemap di seluruh benua. Di area istirahat Scorpion Tiger, Doulou Zhangpeng mencoba mengobati Tang Ya yang masih terpengaruh oleh kendali Gereja Roh Kudus. Namun teriakan kemenangan Sekte Tang sempat membuat Tang Ya menunjukkan sedikit kejelasan dalam pandangannya. Zhangpeng yang marah atas kekalahan murid-muridnya mencoba mengintimidasi tim Sekte Tang. Tetapi Nan Qiu dengan berani menantangnya. Meski begitu, Zhangpeng memilih untuk pergi bersama Tang Ya dan anggota Sek Roh Kudus lainnya, meninggalkan suasana tegang yang perlahan menghilang.
Setelah pertarungan, Huo Yuhao dan Wang Donger kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Mereka berdua saling mendukung menyalurkan kekuatan Hao Dong untuk memulihkan energi mereka. Namun di balik kegembiraan kemenangan ada sesuatu yang gelap bergolak di Radiant City. Pertarungan besar lainnya sepertinya sedang menanti dan turnamen Master Jiwa Pemuda Elit mendekati babak final yang menentukan. Di sebuah restoran kecil di pinggiran Radiant City, 3 wanita misterius duduk di meja terjauh. Mereka mengenakan topi bambu dan jubah lebar yang menutupi wajah dan tubuh mereka. Salah satu dari mereka, Su Jiu Jiu, putri Kekaisaran Bintang Luo, mengungkapkan kekagumannya atas kemenangan Sekte Tang melawan Sekte Roh Kudus. Wei Na, putri Kekaisaran Jiwa Surgawi, juga terkesan dengan kemampuan luar biasa anggota Sekte Tang. Zhang Lex Xuan, kakak senior tertua dari Shrek Academy, menjelaskan bahwa meski Sekte Tang tidak mewakili Shrek Academy, mereka tetap menjadi bintang-bintang muda yang luar biasa. Ketiganya membahas rencana rahasia untuk menghadapi ancaman dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan Shrek Academy setuju untuk bergabung dalam operasi tersebut, mereka berharap kerjasama ini akan membawa hasil yang baik. Sementara itu, Su Tianran, pemimpin Kekaisaran Matahari Bulan, duduk di istananya dengan tenang. Dirinya mendengarkan laporan dari bawahannya tentang persiapan pertahanan di berbagai wilayah. Su Tianran tampak puas dengan persiapan yang telah dilakukan terutama di front barat. Dirinya berharap musuh-musuhnya akan memilih jalan barat yang akan memudahkan upaya pertahanannya. Setelah mendengarkan laporan, Su Tianran kembali ke kursi rodanya siap menghadapi tantangan yang akan datang. Keesokan harinya, Radiant City bangun dengan suasana tenang setelah pertarungan epik antara Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus. Huo Yuhao yang telah pulih berkat kekuatan regeneratifnya dan kekuatan Hao Dong yang dirinya bagikan dengan Wang Donger merasa segar dan penuh energi. Mereka mengunjungi Bei Bei yang sedang pulih dari luka-lukanya. Meski terlihat pucat, Bei Bei tetap optimis dan percaya diri. Dirinya menjelaskan bahwa lukanya tidak separah yang terlihat dan dirinya berhasil memicu reaksi dari Tang Ya yang masih terpengaruh oleh kendali Gereja Roh Kudus. Bei Bei yakin bahwa upayanya telah membuka celah kecil dalam hati Tang Ya. Huo Yuhao dan Wang Donger merasa lega mendengar penjelasan Bei Bei. Mereka juga membahas rencana untuk malam itu yang telah diatur bersama Zhang Lex Xuan. Bei Bei menekankan pentingnya tetap waspada terutama karena Gereja Roh Kudus mungkin sekarang membenci Huo Yuhao setelah kekalahan mereka. Huo Yuhao tersenyum dan meyakinkannya bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Meski begitu, Bei Bei tetap memintanya untuk berhati-hati. Setelah percakapan singkat, Huo Yuhao dan Wang Donger kali ke kamar mereka. Wang Donger yang bersemangat tentang operasi malam itu mengungkapkan kekhawatirannya tentang keselamatan Huo Yuhao yang akan menghadapi lebih banyak resiko. Huo Yuhao meyakinkannya bahwa dirinya akan baik-baik saja terutama karena dirinya memiliki rencana cadangan jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Saat mereka tiba di kamar, Huo Yuhao menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di meja teh. Sebuah surat misterius telah ditinggalkan di sana dan setelah bukanya mereka menemukan pesan yang memperingatkan mereka untuk segera pergi ke sisi barat yang masih aman untuk saat ini. Huo Yuhao mengenali tanda tangan di surat itu sebagai milik Ju Zi, mantan temannya dari Akademi Matahari Bulan. Wang Donger meski sedikit cemburu mengakui bahwa Ju Zi telah mengambil resiko besar untuk mengirim pesan itu. Huo Yuhao menjelaskan bahwa situasinya mungkin lebih berbahaya daripada yang mereka duga dan mereka harus berhati-hati. Meski sisi barat adalah satu-satunya pilihan mereka, Huo Yuhao yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang terutama karena dirinya memiliki kartu truf yang bisa digunakan jika situasi menjadi genting. Sementara itu di Radiant City suasana mulai ramai menjelang final turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant. 3 organisasi bawah tanah telah menyiapkan hadiah besar untuk para pemenang termasuk alat jiwa kelas 9 dan logam langka. Turnamen ini menarik banyak perhatian dan para penonton bersemangat untuk bertaruh pada hasilnya.
Namun di balik kemeriahan ini ada ketegangan yang terasa terutama bagi mereka yang terlibat dalam operasi rahasia malam itu. Di Hotel Hijau penetua ketiga dari aliansi air senja mulai gelisah karena Tang Si dan Tang Gu, dua insinyur jiwa yang diharapkan hadir belum muncul. Chen An yang bertanggung jawab menginformasikan mereka berkeringat dingin karena takut akan konsekuensi jika mereka tidak datang tepat waktu. Penetua ketiga mengancam bahwa Chen An akan menanggung akibatnya jika terjadi kegagalan. Suasana tegang ini mencerminkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam operasi malam itu. Malam itu Radiant City tampak tenang di permukaan, tetapi di balik ketenangan tersebut ada gelombang perubahan yang siap terjadi. Baik Sekte Tang Shrek Academy maupun kekuatan lainnya tahu bahwa ini adalah awal petualangan yang lebih besar. Tentu saja pada saat ini juga semua pihak telah bersiap-siap untuk menghadapi apa yang akan datang dengan harapan bisa melewati malam yang sepi itu.